Selamat malam, ketemu lagi bareng saya, Denny the Reader. Dan kali ini kita sedang berada di suatu tempat. Di tempat ini memiliki sejarah yang cukup kelam, karena di tempat ini pernah terjadi pembunuhan. Dan malam ini kita akan menelusuri tempat ini. Rumah Lengkong, salah satu rumah bersejarah di kawasan Tangerang, menyimpan sejarah yang cukup kelam di tahun 1946, yaitu tertembaknya Jenderal Daan Mogot di dalam rumah tersebut. Bagaimanakah bisa Desir, Denny the Reader, dan Mr. Fudo melakukan penelusuran misteri di rumah Lengkong ini? Dan bagaimanakah peristiwa kematian sang jenderal? Adakah pesan yang ingin disampaikan? Fudo Mystery Travel menguak misteri terbunuhnya Jenderal Daan Mogot. Jadi kita mulai dari samping sebelah sini ya. Iya. Wah, luar biasa banget Wow. ya. Kita udah mulai disambut nih. Di sini udah ada tiga makhluk. Dua itu yang aku lihat sebelah sana. Ada pergerakan tuh di daun. Ya. Jadi di situ dua makhluk ini kayak jin ya. Jatuhnya jin tapi berbentuknya itu berbentuk kayak hewan. Dia lagi merhatiin kita. Gitu. Terus di sebelah sini ada kakek-kakek tua juga. Siapa ya? Sepertinya ada. Di dalam kan? Iya, Ada orangnya. ada yang ngintip. Orang beneran atau? Bukan. Enggak, maksudnya takut kesorot kamera. Misi ya. Ini sumur atau apa Iya, ya? kayaknya sumur sih. Coba kamera soalnya auranya lumayan ini juga kenceng juga. Sumur ya. Oh iya. Kalau yang di jendela itu sih bayangan hitam gitu. Yang ngeliat bentuknya belum jelas banget sih. Kayak Denny. Iya. Kenceng banget ya. Ya, banget. Tempat orang sholat kok. Wah, ini sosoknya Gondorwo ya, besar banget. Itu kenapa X-nya malah ketawa-ketawa terus. Besar banget di sini. Di pohon ini nih. Jadi ini mau diajak komunikasi atau Mas Denny ini Komunikasi sosok Gondorwo sih. kayaknya Dia agak-agak susah, agak-agak marah sih dia. ya, Jadi enggak. kalau bisa sih jangan, nggak usah kalau Oke. misalkan yang emang agak-agak susah. Tapi kalau misalkan emang Agak berat. kalau misalkan emang Takutnya agak berat diganggu. mendingan nggak usah. Apa kita cari aja yang Iya. yang bisa diajak komunikasi. Karena Tapi dia udah bisa ngerasain ya. mm-mm, Langsung kayak ada sambutan angin. iya betul. Banyak banget di atas juga udah pada ngeliatin kita aja sih. Apa kita mau lanjut ke sebelah sana? Dari tadi sih saya lebih tertarik ke tempat yang di depan ya, yang mungkin kayak ada Iya apa sih. namanya, kayak semacam, kalau ini tuh apa, teras ya? Iya, teras. Heeh. Kalau aku lihat sih kayak memori dulu nih, waktu gedung ini masih bagus ya. Ditempati masalah satu orang pertama juga ya. Iya betul. Sebelum dia meninggal, jadi aktivitas-aktivitas dia tuh masih ngerasa dia tuh melakukan aktivitasnya tuh sama gitu polanya. Jadi kayak ada dua alam. Bentar. Saya dengar ada orang ngomong di dalam. Emang ada? Ada? Emang ada orang kayak? Emang lampu nyala? Ada ya? Enggak. Lampunya mati. Tadi kan lampu nyala yang WC. Iya. Oh, lampu WC-nya aja yang nyala ya? Iya, tadi kan ada kakek-kakek itu. Jadi
kakek ini dia kayak interaksinya tuh kenceng banget, dia bisa kayak tepakan kaki, terus sholat, kayak perpindahan sajadah dari kanan ke kiri gitu. Aktivitas dia tuh kayak manusia hidup gitu, padahal dia udah ada di alam lain. Jadi dia masih Yang, masih ngerasa kakek kalau muslim, misalkan dirinya tuh masih ada di sini gitu. Iya betul Mas Dini. Oke. Hai guys, di sini tuh sumpah gelap banget. Di sini tuh kayak pusat, mereka tuh lagi pada bermain. Iya. Di sini tuh ada yang biasalah kalau astral itu ada yang kayak ada yang keluarga juga. Betul. Jadi astral-astral dari luar itu gabung kemari dan ini adalah tempat bermain mereka gitu. Dan aduh, sumpah nih merinding. Sama. Merinding Ini banget. lebih berasa lebih kenceng aja Nah, sih gitu. mereka lagi bermain sama kita dan sama kalian. Dan itu dia ini korban tabrak lari loh. Randy, jadi dia tuh yang dari depan sana kecelakaan, memang dia pengen bermain di sini, terus kecelakaan gitu, dan arwahnya ini tuh belum sempurna ya, masih kayak belum tenang gitu, dan dia jadi kayak terperangkap di dunia alam lain ini gitu, tapi satu keluarga. Mungkin dari astral dari luar sana tuh pada kumpul di sini. Iya. Kalau di dunia alam gaib itu, ini tuh tempatnya indah banget gitu, kayak taman, terus ada kayak perosotan gitu, dan mereka tuh ya tempat kumpul mereka gitu. Apa mungkin karena sebenarnya sih dari aura rumah adem ini ya, adem ya, iya. Dari tadi pas awal datang pun saya sih ngerasanya lebih lebih enak aja gitu, lebih adem gitu, nggak terlalu. Biasanya kan kalau misalkan ke tempat gelap kayak begini, terus apalagi punya sejarah gitu kan, itu biasanya agak gimana gitu ya, agak kurang enak gitu, agak merinding gitu. Cuman begitu tadi pas datang ke sini, itu hawanya tuh justru malahan lebih adem gitu, lebih enak aja gitu di kitanya gitu, di sayanya sih. Apa mungkin karena aura dari rumah yang ada di belakang ini? Iya. Itu kayaknya adem banget gitu rumah di belakang ini, jadi kayak nyala terus dia ngasih energi untuk ke sekelilingnya gitu, jadi adem. Oke. Makanya kalau misalkan secara astral di tempat ini kayak taman yang indah gitu ya. Iya betul. Mungkin kalau orang awam tuh ngelihat dari depan ada pohon bambu, pohon kayak tinggi gini, serem, angker banget, udah jangan di situ, pasti banyak gangguan. Ternyata setelah kita selidikin di sini tuh ya baik-baik aja gitu. Tapi memang dari kehidupan sebelum mereka itu adalah banyak banget masalah yang mereka alami, itu aja sih. Oke. Masih mau lanjut ke sana atau gimana? Boleh, yuk. Ayo. Iya, tempat yang bikin Bikin apa? yang bikin penasaran dari tadi, dari pas mulai datang. Ini tuh agak gimana ya? Tapi dulu itu depan itu kayak ada pagar dan ditutupin loh, nggak ngeplong kayak gini. Dari depan itu nggak kelihatan gitu, kayak rumah pejabat gitulah, zaman dahulu lah, rumah yang terjaga gitu. Oh, oke. Aku dengar suara orang nangis. Bukan suara yang di situ, suara yang di sini. Ada suara kayak orang nangis gitu. Permisi, assalamualaikum. Wanginya tuh kayak wangi bunga gitu, tapi bukan melati, bukan apa, kayak wangi bunga-bunga apa ya, bukan bunga kuburan juga. Ini wanginya wangi indah gitu loh. Kita tuh nyiumnya kayak pengen nyium lagi gitu. Jadi di sini tuh benar-benar apa ya, kayak seseorang yang zaman dulu meninggal tapi tenang gitu ya, indah. Dia punya apa ya, kalau misalkan punya bisa pesona ya, auranya tuh kayak nyala, terus kayak nebarin sesuatu tuh yang sekelilingnya tuh jadi positif wangi, ya. Positif. Izin dulu. Assalamualaikum. Aku nggak tahu nih Mas Dini, dia tuh dulu itu yang meninggal ini apa gitu ya, maksudnya jabatannya tuh apa, cuma kayak jenderal ya, jadi kayak orang pemerintahan gitu. Dia itu seseorang yang bijaksana, baik, tapi dibunuhnya itu nggak normal gitu, tapi tetap dia menebarkan tuh aromanya tuh yang baik gitu, masih positif. Tapi
keluarganya dia tuh memang tidak menerima sih ya, tidak menerima kematiannya. Lebih ke keluarganya sih yang Iya. yang nggak menerima dengan kejadian yang dialami sama. Aku boleh duduk nggak? Boleh. Biar lebih enak aja. Oke. Kalau menurut Mr. Pudo gimana? Kalau yang aku lihat sih memang kematiannya tuh memang udah kayak disetnain gitu, pembunuhan berencana, Ya. pembunuhan berencana. Itu tuh parah banget. Itu kayak suatu dijebak, bilangnya itu kayak ada satu pertemuan di tempat ini persis gitu, tapi dia kayak diracunin minuman gitu. Oke. Tapi dia hanya minum sedikit gitu, masih aman. Dan itu juga jenderalnya itu udah punya feeling ya, udah punya feeling, dia bakal mati. punya feeling yang ibaratnya dia tuh akan dijahatin, tapi dia nggak bisa berkutik sama sekali saat itu. Bener-bener ya kan, karena kanan kiri itu udah penjahat semua, bahkan orang kepercayaan dia pun ikut masuk ke dalam pembunuhan berencana Ikut ini. berkhianat ini. Iya, sampai dia itu ditarik, terus kayak dibekap gitu sih, terus tangannya diikat, terus kakinya diikat, tapi posisinya tuh nggak duduk, mereka tuh kayak bener-bener dipegangin gitu. Tapi luar biasanya jenderal ini tidak berteriak sama sekali. Iya. Kalau memang ya, ini yang kalian inginkan, tapi bahasanya bahasa apa ya, kayak kuno-kuno gitu, kayak Melayu campur iya. Belanda. Kalau memang ini yang kalian inginkan, oke gitu. Jadi mereka tuh yang ini, dan mereka pas jenderal ini tuh titip pesan, tolong lindungi keluarga saya, seperti itu. Ini dulunya kayak office gitu, kantor. Kayak tempat ada meja kerja di sini. Dia ditarik, tapi ini nggak ada pintu, dia cuma ada satu pintu ini, satu aja. Iya. Dia tuh pintunya nutup sendiri. Soalnya kan dia tadi emang pengen manggil ke sini. Iya, jadi kita tuh kayak ada ditarik di sini loh. Jadi mereka kayak ingin menyampaikan pesan, gimana sih kayak proses kematian yang sebenarnya itu seperti apa, kejadian yang sebenarnya, ya. seperti apa gitu. Cuma di sini aku tuh kayak ngeliatnya tuh pada masa lalu itu kayak takjub juga sih, karena seorang kalau ingin dibunuh itu kan pasti dia bakalan teriak, gue nggak mau mati gitu. Tapi ini tuh dia tuh kayak pasrah gitu, dan dia tuh bener-bener kayak rendah hati banget. Oke, kalau kalian ingin ngebunuh saya seperti ini silakan. Dia sampai jadi jenderal pun kan memang karena mereka gitu loh. Tapi ini dihianatin, jatuhnya dia dihianatin gitu, karena ada suatu kebenaran yang dia ungkapkan gitu, yang dia pecahkan di satu wilayah itu, dia berhasil mecahin, tapi ada yang nggak suka gitu Kak. Dan dia tuh ngerasa mengabadikan tempat ini gitu untuk kalian tuh biar bisa merasakan gitu. Mungkin orang-orang yang terlahir beda bisa ngerasain bahwa beginilah kehidupan jenderal itu. Jadi emang makanya kenapa tempat ini berasanya lebih positif dibandingin yang di luar. Iya. Mungkin karena dari sisi Kayak surga banget gitu, iya. jiwanya tuh surga banget dan kayak tenang gitu. Auranya lebih positif dan mungkin kalau misalkan bisa dibilang orang yang punya tujuan positif datang ke sini itu justru lebih lebih bisa ngerasain gitu di tempat ini tuh kayak gimana gitu, dulunya itu seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang datang ke sini untuk tujuan negatif, karena emang kalau misalkan saya lihat sih beberapa flashback ke belakang itu banyak banget yang datang ke sini itu cuma buat urusan negatif gitu. Iya. Nyari entah itu nyari wangsit, entah itu apa gitu. Padahal di sini sebenarnya kalau misalkan bisa dibilang itu bukan tempat yang kayak begitu, apalagi di sekitar sininya juga gitu loh. Karena kalau misalkan bisa dibilang sih di sekitar sini itu justru kebawa energi positif dari tempat ininya sendiri gitu. Yang mempengaruhi rumah-rumah sekitar sebenarnya. Rumah sekitar. Betul. Kalau untuk polanya sih dia cuma nunjukin proses kematian dia aja sih yang sangat tidak wajar, tapi dia tenang. Iya. Soalnya ini kan prosesnya, konklusinya dia ngajak ke sana. Iya.
konklusinya setelah dia meninggal, orang-orangnya tuh gimana, gimana apa yang dilakuin, mereka apakah ada yang menyesal atau gimana? Oke, jadi Pak Jenderal mau kita ke sana untuk mungkin menceritakan orang-orang itu setelah prosesi itu seperti apa sih? Yang mereka Setelah rasakan. proses itu apa mereka rasakan? Karena Iya. sebenarnya yang melawan ini sendiri mungkin orang-orang terdekatnya beliau ya, yang mana karena satu darah itu berkhianat. Menurut penglihatan dari Mbak Disa di tempat ini tuh seperti apa nih? Kalau di sini tuh kayak apa ya Kak? Kayak ruang istirahat gitu. Tapi di setting tuh ada ruang kerja, terus kayak bambu rotan, tapi ada kasur zaman dulu tuh, kasur kapuk gitu buat istirahat di sini. Iya, Bau tanahnya juga udah makin berasa. mayatnya di istilahnya orang yang dia ditidurin situ, taruh letakin di situ. Tapi ada Apa itu? oh. Master gimana? Mr. Randy sedang komunikasi aja sih Kak sama di masa lalu itu apa yang Setelah meninggal memang ada kompensasi uangnya, memang bener orang-orang ini naik pangkat atau segala macam. Keluarganya nggak terima soalnya setelah itu keluarganya sendiri tuh berantem atas semua kompensasinya sih. Jadi sebenarnya agak kecewanya di situ karena memang meskipun keluarganya akhirnya tuh meninggal, cuma setelah dihitung kompensasi, orang ini meninggal tuh jadi kayak agak dilupain. Fokusnya malah ke pembagian uangnya. Makanya meskipun memang secara image setelah di depan katanya keluarganya masih nggak terima, ya nggak terimanya tuh, ya dibagi soalnya tuh dia kan keluarga, aku nggak tahu dia ini keluarga besar atau gimana sih. Keluarga besar jadi ketika dibagi-bagi tuh jadi gimana gitu. Kasihan ya, padahal sang jenderal sendiri sudah ikhlas dengan kepergiannya dan Yang sesuatu hal yang tidak diduga tuh justru dari si jenderal adalah ternyata ada kompensasinya. Dikira kalau nggak ada kompensasi tuh keluarganya tuh akan anteng-antengannya. Tapi karena dikasih kompensasi makanya jadi ini. jadi ibaratnya gini, kayak ada warisan. Jadi akhirnya warisan itu diperebutkan sehingga memecah belah keluarga gitu. Ya, memang tidak terlalu kelihatan sih, cuma intensinya tuh kesana soalnya. Oh, oke. Intinya awalnya tuh dikira tuh dia tuh bakal meninggal, ya udahlah selesai meninggal selesai, keluarga tetap mengingat dia sebagai pahlawan, mengingat dia sebagai apa. Cuma ternyata pihak yang mengingat kematiannya itu memberikan kompensasi ke keluarganya. Jadinya buta, jadinya dia tuh fokusnya malah ke duit, jadinya bukan ke peristiwa kematian ini sih. Ada yang nyesel gantung diri satu ya. Iya. Ada yang nyesel kan? Ada yang nyesel satu. Gantung diri akhirnya satu. Ya salah satu dari salah satu dari yang ngebunuh itu. Satu orang kepercayaan itu kayak ngerasa dia merasa berdosa. Iya, merasa berdosa, terus dia coba gantung diri. Dan nggak berhasil. Kayak dibuat hidup dengan Kesalahan. penyesalan seumur Iya. hidup. Iya. Kayak ini kalau misalkan ini tuh kayak sebenarnya sih kalau jenderal ini tuh sebenarnya nggak mau kalau misalkan nama dia itu cuman dijadiin kayak nama jalan atau misalkan nama lokasi, karena dia tuh pengennya kematian dia itu sebenarnya pengen bikin orang-orang itu tahu bahwa pengorbanan perjuangan yang udah dia kerjain, yang udah dia lakuin itu jadi kayak motivasi buat orang-orang, motivasi buat warga. Jadi kayak motivasi buat orang tuh, nih loh gitu loh perjuangan Sang jenderal saya tuh ini. udah kayak gini, kenapa sih gitu loh. Ini tuh Indonesia gitu loh, ini tuh negara kita. Kenapa kita cuman bisa
ngeluh doang. Kenapa kita cuma bisa leyeh-leyeh gitu loh. Kenapa sih kita nggak coba ngebangun negara ini dengan lebih baik? Kenapa sih kita nggak coba ngebangun negara ini jadi lebih bagus lagi gitu loh? Karena sebenarnya negara kita itu negara yang cukup kaya, tapi kenapa kekayaannya malahan keluar? Dia tuh sebenarnya nggak mau kalau misalkan namanya itu cuma dijadiin nama tempat aja, iya, nama jalan, gitu. Kalau aku lihat dari memorinya Pak Jenderal itu ya, dengan kematian ini ya mereka tuh sangat mengharapkan gitu kayak untuk nerusin lah mimpinya Jenderal ini gitu untuk ngebangun beberapa daerah gitu loh. Jadi kayak lebih bersih, lebih indah gitu sih. Dan mereka kalau ke tempat ini tuh jangan berpikiran negatif gitu, dan jangan dijadikan kayak gue harus meditasi lah apa itu namanya, kayak ngebuat tempat ini tuh jadi kayak serem banget, angker gitu. Jadi tempat ini tuh dia pengen jadi kayak museum malah gitu, untuk mengenang nama si Pak Jenderal ini. Itu kalau menurut ini. Kalau dari yang Ada ini? kalau misalkan dari yang saya lihat sih emang beliau tuh pengennya ya sama tempat ini tuh kayak dia lebih seneng, lebih suka gitu, lebih suka kalau misalkan tempat ini tuh jadi kayak semacam museum gitu dan lebih dirawat lagi gitu loh. Maksudnya jadi cagar budaya gitu loh. Soalnya kalau misalkan kayak kita lihat di sini banyak jaring laba-laba, terus temboknya yang kayak begitu gitu kan udah mulai retak-retak gitu. Lebih ke kondisi awal beliau pas masih ada di sini gitu ya. Kayak begitu ya kalau misalkan saya. Ini Ya. juga sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan juga sih ini gitu. Mereka juga udah kayak sempat ngerapihin, kayak ngecat ulang, warnanya pun sama gitu. Sama. Hijaunya hijau lumut kayak gini. Zaman dulu juga kayak gini sama gitu. Mereka coba untuk Museum dan balai warga, ada taman bermain kalau bisa di tempat yang tadi yang kosong gitu. Oh ya, tadi tempat itu ya. cocok banget itu. Museumnya ini museum menceritakan sejarahnya beliau, bisa memperjalanan beliau. Semi museum sama balai tempat pertemuan warga ini. Iya. Jadi Tempat RT RW rapat, ketemu sekaligus semi museum juga. Jadi tempat orang ya Kayak ruang auditorium, ruang serbaguna lah ya. Iya, serbaguna, kayak tapi juga dipajangin istilahnya, dipajangin ya ornamen-ornamen museumnya, sejarahnya dia. Terus itu tempat taman bermain tadi yang katanya taman bermain itu kalau bisa ya RPTRA atau apalah, ruang terbuka ramah anak ya. Iya. Ada kayak gitu kamar mandi, pakai kamar mandi. Pakai kamar mandi. Orangnya jarang melihat perkembangan anaknya soalnya. Jadi minimal pengen ngeliat anak bermain kayak apa. Mungkin karena masa perang atau gimana, jadi dia jarang ngelihat anaknya berkembangnya seperti apa, intinya kayak apa. Jadi dia pengen kalau misalkan bisa di sini tuh jadi buat ramah buat anak-anak gitu ya. Oke, sekian untuk penelusuran Rumah Lengkong kali ini. Kita sudah menelusuri dari awal sampai bagian terakhir dan kita sudah menemukan berbagai pesan-pesan yang ada ya. Dan berikut juga seputar solusinya seperti apa yang dia harapkan ke depannya seperti apa, dibuatnya kayak gimana, tragedinya seperti apa, aftermath-nya setelah tragedi itu seperti apa. Dan selain harapan itu juga yang ternyata kalau kita bisa disimpulkan, banyak yang mengatakan tempat inilah tempat angker. Tapi ya bisa dikatakan justru dari orang yang mengalaminya pada waktu itu menginginkan tempat ini bukan untuk menjadi tempat Ya, yang betul. angker gitu ya. Iya, bukan jadi tempat negatif. Kita kasih tahu ke kalian bahwa tempat ini nggak seserem yang udah dipublikasikan gitu. Makanya saran-sarannya dari tadi lebih ke buatlah tempat ini menjadi tempat yang ramah, tempat yang banyak canda tawa, banyak yang kebahagiaan segala macam, karena memang ternyata energinya sini cukup positif. Iya. Gitu. Di sini sih lebih positif dibandingin tempat-tempat lama, maksudnya bangunan-bangunan tua yang lain gitu kan. Gitu. Makanya kalau misalkan orang bilang
tempat ini tempat angker, itu kalau misalkan menurut kami dan menurut saya sih sebenarnya salah banget gitu. Karena di sini tuh tempatnya benar-benar positif dan penerimaan dari yang ada di sini pun ternyata lebih positif juga gitu. Sekian untuk acara Misteri Travel kali ini. Ya, share banyaknya. Iya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Ya. Kita Mister berani kan kalau misalnya mereka komen untuk next tour selanjutnya? Berani dong. Berani? Berani. Wajib di-share karena sebenarnya ini isinya informasi. Kita nongkrong Betul. no gimmick ya. Iya betul. No Jadi gimmick. aku sih sebagai Disa akan mengeluarkan semua kemampuan aku menceritakan yang sebenarnya apa yang aku lihat dan aku katakan, bahkan aku sampaikan ke kalian gitu. Buat kalian yang ingin dikunjungi tempatnya untuk diteliti lebih jauh lagi, ingat untuk tulis di komen, dan apabila Anda beruntung, kita akan mendatangi tempat Anda semua. Oke? Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. See ya.